Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Hari kedua pelaksanaan pembelajaran tatap muka di Kota Surabaya, Jawa Timur berjalan lancar. Protokol kesehatan di lingkungan sekolah diterapkan dengan ketat. Di SDN Pakis 8 Surabaya ini salah satunya yang telah menggelar pembelajaran tatap muka 100%. Untuk mengantisipasi penularan virus corona, protokol kesehatan diterapkan secara ketat. Seperti pembagian ruang kelas yang hanya boleh diisi dengan kapasitas 50% dari total kapasitas ruang kelas. Pembelajaran tatap muka ini akan terus dievaluasi penerapannya. Lebih lengkap kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Kika Madona di Surabaya, Jawa Timur. Kika, bagaimana pola yang diterapkan oleh sekolah maupun Pemda untuk meminimalisasi penularan COVID-19 pada sekolah tatap muka ini? Ya, Juno dan juga saudara, jadi persyaratan utamanya adalah para siswa yang akan mengikuti pembelajaran tatap muka 100% ini diwajibkan untuk sudah menjalani vaksinasi, terutama dosis pertama untuk kelas 1 sampai dengan kelas 5 SD. Sementara untuk kelas 6 SD diwajibkan untuk sudah menjalani vaksinasi, baik itu dosis pertama maupun dosis kedua. Sementara itu, saudara, untuk tenaga pendidik dan juga pihak sekolah, ini juga diwajibkan untuk juga sudah menjalani vaksinasi secara lengkap, yaitu dosis pertama dan juga dosis kedua. Setelah itu, untuk para pelajar atau siswa baru diperbolehkan untuk mengikuti jalannya pembelajaran tatap muka di masing-masing sekolah. Tentunya ada ketentuan protokol kesehatan yang juga kemudian diterapkan di masing-masing sekolah. Di SD Negeri Pakis 8 Surabaya ini, penerapan protokol kesehatan yang juga kemudian dilakukan adalah para siswa yang akan memasuki lingkungan sekolah diwajibkan untuk cuci tangan, baik itu pada saat akan memasuki lingkungan sekolah maupun saat akan meninggalkan lingkungan sekolah. Lalu juga kemudian menjalani cek suhu pada saat akan mengikuti atau akan memasuki lingkungan sekolah maupun akan meninggalkan lingkungan sekolah. Dan juga untuk protokol kesehatan lainnya ini adalah ruang kelas masing-masing siswa ini juga kemudian dibatasi menjadi hanya 50% saja dari total kapasitas yang biasanya. Jadi misalnya di salah satu ruang kelas di SD Negeri Pakis 8 Surabaya ini hanya boleh diisi sekitar 16 sampai dengan 14 orang saja. Dan ketentuan itu juga berlaku bagi kelas siswa ABK yang juga hanya boleh diisi sekitar 16 sampai dengan 18 orang saja. Sementara itu, saudara, untuk ketentuan lainnya ini adalah mengenai penjemputan yang dilakukan oleh para wali murid kepada putra-putrinya di sekolah. Ini hanya diperbolehkan di depan pintu sekolah saja, yang artinya untuk orang tua yang akan menjemput putra-putrinya di lingkungan sekolah hanya boleh dilakukan atau siswa hanya boleh turun pada saat orang tuanya betul-betul dipastikan sudah berada di halaman lingkungan sekolah. Dan untuk siswa yang sedang menunggu jemputan tidak diperbolehkan untuk keluar dari ruang kelas. Evaluasi masih akan terus dilakukan terkait dengan pembelajaran tatap muka di hari kedua ini dan juga seterusnya. Diharapkan untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada penularan virus corona setelah upaya atau aturan ini kemudian diterapkan di Kota Surabaya. Demikian, Juno. Ya, Kika, kita tahu bahwa varian Omikron mulai menyebar di sejumlah daerah termasuk di Surabaya. Lalu apakah ada kemungkinan sekolah tatap muka ini dihentikan sementara? Sampai dengan saat ini masih belum ada informasi seperti itu ini akan digelar atau mungkin akan dilakukan di Kota Surabaya. Jadi sementara ini yang masih juga kemudian diterapkan oleh pemerintah Kota Surabaya terkait dengan pembelajaran tatap muka, yaitu masih sebatas yaitu pembatasan dari masing-masing ruang kelas. Di mana untuk pembatasan ruang kelas di masing-masing sekolah ini dilakukan atau diberlakukan atau penerapan aturannya ini berdasarkan nomor urut absen siswa. Jadi pembagiannya adalah ganjil yang akan masuk pada pukul 7 sampai dengan pukul 9 pagi. Jadi sekolahnya hanya digelar sekitar 2 jam saja. Lalu untuk sesi kedua ini diberlakukan pada pukul 9.30 sampai dengan pukul 11.30. Saat ini sedang berlangsung di SD Negeri Pakis 8 Surabaya. Ini adalah sesi kedua di mana siswa ini juga sudah mulai turun dari ruang kelas untuk juga kemudian meninggalkan ruang sekolah dan juga diharapkan tidak ada kerumunan dari siswa yang juga akan meninggalkan ruang sekolah. Untuk itu, untuk penjemputan dari masing-masing orang tua diharapkan juga bisa langsung setelah orang tua tiba di depan halaman sekolah, siswa yang juga sudah dijemput langsung bisa turun dari ruang kelas dan juga meninggalkan ruang kelas. Sementara siswa yang masih menunggu diharapkan masih tetap berada di dalam ruang kelas. Saudara, berbicara mengenai penerapan pembelajaran tatap muka 100% ini disambut dengan antusias dari para wali murid yang harapannya untuk pembelajaran tatap muka ini bisa berjalan dengan lancar. Karena sebagian besar dari orang tua siswa ini juga sudah mulai merasa untuk pembelajaran tatap muka di rumah masing-masing ini tidak cukup efektif. Sehingga untuk pembelajaran tatap muka ini diharapkan bisa berjalan dengan lancar
Dan sebagai langkah antisipasinya yaitu penerapan protokol kesehatan ini juga bisa diberlakukan secara ketat sekaligus untuk mengantisipasi adanya penyebaran virus Omikron yang saat ini juga masih menjadi ancaman. Demikian Juno. Baik, terima kasih rekan Kika Madona terkait dengan pelaksanaan pembelajaran tatap muka 100% di Surabaya, Jawa Timur. Dan saudara, untuk mencegah penyebaran COVID-19 pasca penerapan pembelajaran tatap muka 100%, sebanyak 63 murid Sekolah Dasar Negeri Cipinang Muara 01 Jatinegara